A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya, aku meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Di dalam surat An-Nahl ayat 98 Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim." Jika kalian hendak membaca Al-Quran, kata Allah, maka meminta perlindunganlah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maknanya sebelum membaca Al-Quran, kita diperintahkan untuk membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bahkan di dalam masalah fikih, para ulama itu berbeda pendapat. Apakah hukum membaca ta'awudz ini, membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim ini sebelum membaca Al-Quran itu wajib atau sunnah? Itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pertanyaan kita, kenapa harus meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk sebelum membaca Al-Quran? Pertanyaannya kenapa? Karena dijelaskan bahwasanya syaitan itu dia akan mendatangi manusia dari mana saja. Nanti akan kita kupas di dalam tafsir dari A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masuk kita kepada tafsir ayat. Aku meminta perlindungan billah kepada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzu, makna a'udzu adalah isti'anah, meminta tolong. Kenapa kita harus meminta tolong kepada Allah untuk dilindungi? Karena manusia ini lemah. Apa bukti manusia itu lemah? Bukti manusia itu lemah adalah ketika ada seekor nyamuk mengambil darah kita. Mampukah kita mengambil kembali darah yang sudah diambil? Mampu tak? Tak mampu, karena manusia itu lemah. Bukti kita lemah adalah bahkan kita tidak mampu untuk menahan kalau ada penyakit yang datang ke dalam tubuh kita. Misalkan kita tidak berkeinginan untuk sakit, tapi sakit itu datang, mampukah kita untuk menahannya? Tidak mampu. Bahkan sudah dikasih perlindungan yang ketat sekalipun untuk tidak sakit, ternyata sakit juga. Itu menandakan manusia itu lemah, dhaif, lemah. Maka karena kita lemah itulah meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah tahu diri ini lemah, apalagi yang disombongkan. Jadi manusia ini makhluk yang lemah. Kalau sekiranya dia memiliki sifat sombong setelah mengetahui dirinya lemah, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan peringatannya kepada hamba-Nya. A'udzu billah, aku meminta perlindungan kepada Allah. Di sini ada Allah, lafzul jalalah, Allah. Kata Allah ditafsirkan oleh para ulama adalah wahdah, yaitu satu, tunggal. Dan Allah merupakan namanya yang paling agung. Allah merupakan namanya yang paling mulia, sehingga tidak ada yang berhak menggunakan nama Allah selain dirinya. Karena selain Allah seluruhnya ini makhluknya, ciptaannya. Maka ciptaan Allah tidak boleh
Manusia disebut insan. Insan, ya, itu disebabkan karena manusia itu banyak kurangnya. Apa banyak kurangnya? Kadang kita sering lupa dengan kunci yang sering kita bawa. Kita sering lupa dengan uang atau dompet yang sering kita bawa, karena kita ini memiliki sifat kekurangan. Untuk itu kita meminta perlindungan kepada Zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minasyaitan, dari apa? Kan otomatis ya, meminta perlindungan kepada Allah dari apa? Ya, sebenarnya di sini tidak ada godaan, tidak ada godaan. Kalau dalam terjemahan bebasnya, ya, aku meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Tidak ada godaan, ya, tertutup. Tapi kenapa dalam terjemahan itu ditambahkan godaan? Karena sifat dari syaitan, makna syaitan, syaitan itu sifat atau makhluk? Syaitan itu dia sifat, bukan makhluk. Karena makna syaitan itu adalah dalam bahasa Arab, asal katanya syaitana. Syaitana itu maknanya yang menjauhkan dari kebaikan. Maka segala sesuatu yang menjauhkan dari kebaikan layak disebut sebagai syaitan. Apa contohnya? Contohnya adalah HP sekarang. Gara-gara HP lupa sholat 5 waktu, maka HP tadi layak disebut sebagai syaitan, karena dia yang menjauhkan kita dari kebaikan sehingga tertinggal sholat. Apalagi hewan ternak kita, hewan ternak yang kita miliki, sehingga kita disibukkan gara-gara mengurusi hewan ternak, menyebabkan kita tertinggal ibadah sholat. Maka hewan ternak tadi layak disebut sebagai syaitan. Jika ada seorang suami melarang istrinya untuk ke masjid, maka layak disebut sebagai syaitan. Jadi syaitan itu sifat yang dia itu bisa melekat kepada manusia itu sendiri, dan bisa melekat kepada jin, dan bisa melekat kepada benda. Maka yang kita minta perlindungan itu adalah, kalau itu ada di HP, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari keburukan yang ada di HP ini, dari keburukan yang ditimbulkan, yang dilahirkan dari HP ini. Maka karena itu kita meminta perlindungan kepada Allah. Jadi sebenarnya syaitan itu sifat. Maka ada istilah, ya, itu tempat apa itu? Oh, itu tempat banyak syaitan. Padahal di situ banyak manusia. Berarti yang syaitan itu adalah manusianya itu sendiri, karena dia mengajak kepada keburukan. Setiap yang mengajak kepada keburukan layak disebut sebagai syaitan. Pokoknya yang buruk-buruk itu syaitan. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Tapi biasanya, ya, kalau yang tidak nampak itu tidak terlalu sulit untuk mengusirnya. Yang tampak ini yang sulit mengusirnya. Sudahlah dia syaitan, ya, kemudian tidak mempan dengan bacaan Al-Quran itu. Sudah kita baca Fatihah, dia masih di situ saja. Nah, itulah syaitan yang berbentuk manusia. A'udzu billahi minasyaitan, syaitanir rajim, syaitan. Di dalam tafsir yang ditulis oleh Mutawalli Sya'rawi, Khawatir wa Imaniyah, beliau mengatakan syaitan itu sangat pintar sekali, karena mungkin sifatnya yang menjauhkan manusia dari keburukan, sehingga
terjerumus kepada perbuatan zina. Karena syaitan itu tidak akan membiarkan manusia itu baik untuk selamanya. Sholat bagus, sedekah bagus, tapi berzina iya. Oh itu ada. Ya. Sholat bagus, sedekah bagus, kemudian dalam urusan wanita dia jaga, maka syaitan akan masuk dalam pintu selanjutnya. Apa itu? Mungkin riba, mungkin menceritakan keburukan orang lain, atau memfitnah orang lain. Karena syaitan itu tidak akan membiarkan manusia itu untuk berbuat baik. Maka dengan tidak bahasanya, dengan tidak ridhonya tidak ridhonya syaitan tadi manusia untuk berbuat baik, maka kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-rajim, kalau dalam terjemahan itu diterjemahkan terkutuk. Sebenarnya al-rajim itu asal katanya rajam. Apa makna rajam? Makna rajam adalah yang dilempari batu. Itu makna rajam. Kemudian makna yang lain disebutkan, rajam itu artinya adalah al-la'nun, yaitu laknat. Jadi yang dirajam itu adalah orang yang dilaknat. Maka ar-rajim adalah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dikutuk itu tidak hanya jin, tapi manusia pun itu dikutuk, atau bahkan dia itu dilaknat oleh Allah. Kalau sudah dilaknat, dicabutnya keberkahan dalam hidup. Kalau hidup sudah tidak berkah, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Nanti kita akan bahas keberkahan hidup itu di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terang bagi kita sekarang, kenapa kita harus meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bahkan ketika sholat kita sering diganggu. Apa yang teringat biasanya ketika sholat? Kerjaan yang bilang pada saat sholat itu selalu teringat ya. Ingat? Oh, di bawah bantal, misalnya gitu. Atau uang yang tercecer. Dan memang itu kerjanya syaitan, mengingatkan sesuatu di dalam sholat, dalam urusan di dunia, sehingga mengkabulkan pikiran manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan yang khusus untuk mengganggu manusia di dalam sholat namanya khandam. Khanzab adalah syaitan dari jin yang khusus mengganggu orang ketika sholat. Pertanyaan kita, bukankah sholat itu dia di tempat di masjid? Bukankah dia bacaan dalam membaca Al-Quran? Syaitan ada. Jangankan itu. Syaitan itu datang, bahkan orang yang sholat itu sendiri lupa rakaat berapa. Bahkan lupa membaca ayat di dalam Al-Quran. Jadi sudah beriring-iringan dengan syaitan. Dan bahkan syaitan itu menjauh ketika azan. Selesai azan dia mendekat, dan ketika iqamat dia menjauh lagi. Setelah iqamat dia mendekat. Maka kata Imam Syafi'i dan juga Imam Malik, beliau mengatakan mustahab hukumnya sebelum sholat itu membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
supaya kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari setan yang bernama Khanzab. Oh, dia tidak akan membiarkan kita. Bahkan di dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah disebutkan setan itu akan datang kepada manusia di saat dia lahir. Maka seluruh anak itu menangis ketika lahir. Ya atau tidak? Ada dua anak, ada dua bayi yang tidak menangis ketika lahir. Di dunia ini cuma dua. Itu diulas oleh Imam Al-Alusi di dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani. Kata beliau, bayi yang tidak menangis di dunia ketika dilahirkan itu cuma dua. Pertama, Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah ibunya, Maryam. Dia tidak menangis karena dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu menangis, sampai para nabi pun ketika lahir itu menangis. Kenapa menangis? Karena dicubit oleh syaitan. Kalau menurut ilmu kedokteran itu beda. Justru anak menangis itu ya bagus. Kalau tidak menangis dia dipukul. Menangis. Ya. Tapi kalau dalam ilmu kajian tafsir itu berbeda. Karena seluruhnya menangis. Apa sebabnya syaitan itu mencubit ya manusia bayi yang lain? Karena dia tidak ridho bertambahnya hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin bertambahnya Allah Subhanahu bertambahnya hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga dicubit. Dan ketika lahir diganggu, ketika meninggal pun diganggu, sakaratul maut pun diganggu. Dalam hadis yang amat panjang, syaitan itu dia akan berbentuk atau akan menyerupai kedua orang tuanya. Ketika seseorang itu sakaratul maut, dia akan datang menyerupai ayah dari orang yang akan meninggal ini. Dia katakan kepada orang yang sedang sakaratul maut, mut ala yahudiyan fa innahu khairul adyan. Wahai anakku, meninggallah kamu dalam keadaan Yahudi, karena itu adalah sebaik-baik agama. Jadi syaitan itu dia menyerupai bentuk dari kedua orang tua. Kemudian nanti setelah itu dia berbentuk ibunya. Dia katakan lagi, mut ala nasraniyan fa innahu khairul adyan. Meninggallah engkau dalam keadaan Nasrani, karena itu sebaik-baik agama. Yang intinya adalah mengkabulkan seorang hamba tadi ketika sakaratul maut untuk menyebut kalimat la ilaha illallah, dikabulkannya. Bahkan dalam sebuah riwayat Imam Ahmad bin Hanbal itu seorang ulama besar. Ketika dia sakaratul mautnya, dia pingsan. Lalu ketika dia pingsan itu, dia katakan tidak akan mungkin. Sehingga ketika dia siuman dari sakaratul mautnya, anaknya bertanya, wahai ayahku, kenapa kau mengucapkan tidak mungkin? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ketika aku dalam keadaan tidak sadar, aku melihat ada sosok yang buruk, sehingga dia katakan kepada dirimu, wahai Imam Ahmad, aku tidak akan membiarkan dirimu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga aku katakan kepadanya, tidak akan mungkin. Itu Imam Ahmad bin Hanbal itu, yang mana penggagas Imam Madhab Hambali, yang disebutkan dalam sejarah, kalau ada orang kesurupan, dia cukup mengambil sendalnya, kemudian dia pesankan kepada orang yang datang, kalau dia kesurupan lagi,
sendalku ini. Katakan ini sendal Imam Ahmad bin Hanbal. Pukulkan ke badannya. Kalau tidak keluar, dipukul dengan sendal ini. Maka jin yang ada di dalam tubuh itu keluar karena takut. Setelah meninggal, sendal tadi disimpan oleh orang yang diberikan tadi. Dipukulkan lagi. Apa kata jinnya? Saya sebenarnya yang saya takuti itu bukan sendal Imam Ahmad itu, tapi yang saya takuti itu adalah keimanan dari yang pemilik sendal itu. Ya, jadi syaitan itu tidak takut sama sendal. Ya, kalau kita pukul dia sama swallow kita, itu ketahuan ya. Ya, karena mungkin iman kita tidak sekelas Imam Ahmad bin Hanbal. Yang itu saja diganggu oleh syaitan ketika sakratul maut. Apalagi kita yang kadang iman itu naik dulu, kadang semangat sholat pertama, tapi tiba-tiba satu kedua, kemudian setelah itu dapat muncul lagi. Kenapa? Karena mungkin imannya sedang turun. Itu lebih diganggu lagi. Maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini akan kita baca ketika kita hidup dan akan kita baca sebelum kita meninggalkan kehidupan ini. Itu pentingnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak ada perlindungan yang terbaik di muka bumi ini kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita kepada ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah. Jadi ada istilah yang tertinggal kami jelaskan. Satu, ada syaitan tadi. Kalau syaitan ini sudah kita bahas, yaitu segala sesuatu sifat yang menjauhkan dari kebaikan, itu disebut syaitan. Yang kedua, apa bedanya dengan jin? Yang ketiga, apa bedanya dengan iblis? Ya. Yang keempat, apa bedanya dengan ifrit? Ya, pernah dengar ifrit ya? Yang jelas ini tidak ada jin dan tidak. Ya, jin saja, jinnya tidak ada. Ifrit, ya. Syaitan sudah kita bahas, jin kita bahas supaya balance, supaya seimbang. Syaitan sudah dibahas, kita bahas jin. Jin itu ya asal katanya adalah jannah